Kan lebih enak berhadapan dengan orang ateis. Kebetulan company-nya ibu kerja itu adalah ateis. Karena ateis tidak punya kepentingan. Tapi kalau bicara Kristen, itu misi. Jadi akan beda ibu berhadapan dengan orang Kristen dengan berhadapan dengan orang ateis atau agnostik. Karena begini Pak, mereka punya satu prinsip. Yang seperti Bapak bilang, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Iya. Jadi mereka membuat itu suatu hal yang sangat pasti. Betul. Sehingga saya bisa beraktivitas dengan ritual saya dengan sangat leluasa. Iya, kalau di ateis pasti ibu temukan itu. Tapi tidak demikian di agama Kristen. Ibu tidak akan ketemukan itu. Karena Kristen itu ada misi. Akan beda pengalaman ibu nanti dan ibu mengakui ini pengalaman ibu pertama. Enggak, saya pengalaman karena saya lulus Iya. dari sekolah Katolik. Iya. Jadi saya juga memang mengalami kenapa saya harus tiap hari Rabu ke gereja. Betul. Iya, betul. Pak. Ya, Benar terima kan? kasih. Iya. Itu baru ingat. Ibu tidak akan mengalami di Kristen itu. Ibu hanya akan mengalami kalau di ateis atau agnostik ibu akan pasti alami. Tapi ketika Kristen, karena ada kepentingan misi, pasti ada usaha. Kalau tidak salah dong ayat Quran ini. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatam. Tidak benar dong itu. Nah, jadi di situ nggak disinggung orang ateis kan? Nggak disinggung orang ateis. Yang disinggung cuma dua itu aja. Walan tardo angkal yahudu walan nasara. Jadi udah paham kita. Mohon maaf, kadang-kadang kalau saya ngomong begini dianggap orang ekstrim. Ingat tak? Kalau saya di gereja, jauh lebih sadis lagi daripada ini. Kalau saya ngata-ngatain orang Islam dulu. Apa yang kita bicarakan ini tidak ada apa-apanya. Ini yang paling santun sudah ini. Tapi akan beda ketika kita dulu menghajar Islam ini. Waduh lebih dahsyat bu. Nah, tapi tidak pernah disorot TV. Kalau Ustadz ngomong kan disorot TV. Nah, dianggap teroris. Nah itu persoalannya. Jadi betul Bu Meta mengalami ini karena kebetulan ateis. Kalau ibu bekerja sama company yang ownernya apalagi menjalankan ajaran dia, mustahil. Saya bilang mustahil. Pasti misi-misi dia akan ada di dalam itu. Nah, contohnya si Ahok misalnya, Ahok. Pak Harto itu kan otoriter. Pak Harto itu otoriter tuh, Pak Harto kan. 32 tahun udah berkuasa. 32 tahun, istrinya Katolik. Ya kan? Dulu kan Katolik Putin itu. Kan tahun 90 konvert ya kan? Itu belum pernah kita lihat di Istana Negara itu ada pohon Natal. Tapi sekarang kemarin Ahok jadi gubernur, gede itu pohon Natal di Istana Negara ditaruh. Jadi ya itu udah itu sudah nggak bisa dipungkiri gitu loh. Nah, ya ini kita mau bicara seadanya gitu loh. Ini kita bicara seadanya. Nah, dulu Pak Harto itu kurang apa otoriternya? Nggak pernah, bahkan istrinya sendiri malah Katolik. Nggak pernah kita lihat ada di istana, ada dibuat kayak begitu gitu kan. Dan berapa presiden, nggak pernah ada itu. Nah, karena mereka sadar, Jakarta apalagi kan, mayoritas muslim. Tapi sekarang itu luar biasa. Kemarin kita lewat dari situ, waduh, gede banget itu Bu. Nah, jadi mustahil. Maka orang nanya saya kalau ini bicara tentang pemimpin, oh kan dia jujur ini. Jadi kalau bicara kepemimpinan, saya bilang ukurannya bukan hanya ekonomi. Anda jangan hanya melihat kebijakan ekonomi saja, tapi Anda juga harus lihat yang komprehensif. Bagaimana kebijakan di tentang agama nanti, itu akan lain ceritanya. Jangan lihat hanya persoalan ekonomi saja. Kalau tidak, kalau ada kebaikan, ya, kalau ada keadilan dalam kepemimpinan orang kafir, tidak mungkin Allah larang. Karena tidak adillah mereka. Tapi orang kafir di sini mana? Bukan ateis. Iya. Nah, itu kita dalam konteks kita bicara di sebuah negara yang muslim. Bukan Kanada ini. Kalau Kanada ibu milih atau tidak milih, nggak pengaruh suara ibu. Orang Islam ini hadir ini nggak ikut ke TPS, nggak pengaruh apa-apa, nggak mempengaruhi suara, gitu loh. Ini kita bicara dalam sebuah masyarakat yang Muslim majority, gitu kan? Nah itu tidak boleh. Baik, oh ibu mau nanya lagi?
Waalaikumsalam. Iya. Juga kayak identik kayak gift, prize, apa namanya itu, hadiah, tukar hadiah kayak gitu. Seperti saya alami di kantor itu sudah setiap tahunnya mereka itu pada ngumpulin hadiah, ditaruh di pohon Natal, di bawah itulah kayak gitu. Seperti saya ini kadang juga bingung juga, saya mau ngasih taruh di situ apa enggak, tapi dalam pikiran saya kok masa saya cuma dikasih aja. Jadi dalam tahun ini pun saya ikut nggak kasih taruh di situ. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, itu masih bagiannya. Ya masih bagiannya. Nggak boleh. Ya nggak boleh, masih bagiannya itu. Berarti juga nggak boleh nerima hadiah itu juga. Contoh gini, ini contoh Bu. Saya mau bilang, bikin analogi begini. Analoginya begini. Tahun baru itu kan sebenarnya adalah hari raya bagi mereka. Itu hari raya bagi mereka. Ya. Tanpa disadari oleh orang Islam. Tahun baru 1 Januari itu hari raya bagi orang Kristen. Jadi Natal itu ibaratnya puasa. Ramadannya, lebarannya tanggal 1 Januari. Pertanyaan saya bikin analogi begini. Orang Islam itu nggak merayakan tahun baru. Ikut kan banyak kan? Sekarang saya balik. Pernah ndak ibu dengar di dunia ini, di dunia barat atau di timur, orang Kristen atau orang Yahudi bilang, ayo saudara-saudara kita sama-sama merayakan tahun baru hijriahnya orang Islam. Pernah nggak dengar? Sampai kiamat ibu bapak nggak pernah dengar itu. Tidak akan pernah bapak ibu mendengarkan himbauan dari tokoh Kristen manapun di dunia ini. Ayo saudara-saudaraku, kita sama-sama merayakan tahun baru hijriahnya orang Islam. Sampai kiamat bapak ibu nggak pernah dengar itu. Tapi giliran kita, waduh, bahkan sesama ustadz sama kita berantem gara-gara boleh tidak mengucapkan itu, gitu kan? Kan kita ini dibodoh-bodohi kita. Nggak akan pernah Bu mereka membela agama kita. Kitanya saja yang bodoh kadang-kadang. Benar nggak? Kitanya yang kebablasan. Kita nggak menyadari. Nah gitu. Atau dibalik, di negara seperti Indonesia, ibu bapak nggak akan pernah mendengar ada orang Kristen berkampanye mendukung kiai atau ustadz jadi presiden. Nggak akan pernah kampanye. Tapi kita, na'udzubillah min dzalik. Belum, sekarang tidak musim kampanye, tidak musim pilkada, orang Islam malah kampanye. Ini what happened nih? Nah ini, ya, ini faktanya di lapangan seperti itu. Makanya kalau saya berbicara ini dasarnya selalu Al-Quran. Nah itulah untungnya saya mengalami dua agama. Pengalaman-pengalaman saya dulu ketika saya baca Al-Quran itu jadi klop. Oh, ternyata benarlah kata Al-Quran itu. Nah, gitu kan? Benar. Ini pengalaman saya dulu begitu, gitu loh. Benar. Jadi makanya semakin mantap iman kita, Bu. Ya, karena saya mengalami makin mantap iman saya. Karena setiap saya baca Al-Quran terbukti ayatnya. Nah, gitu kan? Apa nih? Oh iya, baik. Baik, Pak, Bu. Saya pikir kita cukupkan ini pertanyaan dulu. Nanti ada pertanyaan lagi dalam sesi yang kedua. Ini belum, nanti nggak dibahas-bahas ini. Ya. Sekarang kita masuk dulu ke bahan kristologinya sendiri. Ya, kita bicara perbandingan agama. Saya akan mengawali ya, mungkin mau diganti Pak Trisno? Ya, gimana saya? Ya, mungkin boleh di depan, boleh. Iya. Ya, oke. Karena moderatornya nggak ngapa-ngapain. Soalnya yang bertanya langsung ke saya, nggak lagi ke moderator, ya kan? Jadi, oke. Baik, kita masuk kepada tema
Yang paling pertama kalau kita belajar kristologi itu semestinya bukan ini. Tapi karena waktu kita singkat, yang pertama itu sebenarnya kita gaji konsepnya dulu. Ya, mestinya saya ada siapkan gambarnya, yaitu menyoal otentisitas Alkitab. Urutannya itu sebenarnya menyoal otentisitas Alkitab. Jadi ini kita gugat kebenarannya. Saya sudah siapkan bahan itu, tapi karena waktunya sudah tak cukup, saya akan menyampaikan yang lebih penting daripada itu lagi, yaitu tentang asal-usul berdirinya agama Kristen. Itu lebih penting. Setuju Bapak Ibu? Nah ini temanya, siapakah pendiri agama Kristen itu? Yesus atau Paulus? Ini sebagai bentuk telaah sejarah dari asal-usul agama Kristen. Siap sudah? Bapak Ibu, setiap pribadi Kristen selalu meyakini bahwa agama Kristen itu disandarkan kepada Yesus. Artinya, Yesuslah sebagai pendiri agama Kristen menurut keyakinan mereka. Sesungguhnya keyakinan itu tidak berdasarkan nas, hanya berdasarkan dogma semata. Akan tetapi, ketika kita membaca sumber ajaran dia yang utama, yaitu Alkitab atau Bible, tidak kita temukan satu dalil, satu ayat pun dalam Bible ini bahwa Yesus adalah pendiri agama Kristen. Justru saya menemukan dalam Bible ayat-ayat tentang siapa aktor, siapa pendiri agama Kristen itu. Ayatnya sudah saya temukan. Rupanya pendirinya bukan Yesus, tapi Paulus. Ini ayatnya. Yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Bunyinya begini. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dari waktu di Antioquia itulah muncul kata-kata Kristen pertama kali dari Paulus. Yang saat itu Yesus sudah tidak ada di bumi. Kemana Yesus? Menurut iman mereka mati disalib. Oh nanti, ini saya bahas, ada nanti. Sambungannya ke situ nanti. Jadi, ketika muncul pernyataan Kristen dari Paulus, waktu itu Yesus tidak ada di bumi lagi. Menurut iman mereka sudah mati disalib di Bukit Golgata. Dan saya sudah pernah naik ke Bukit Golgata itu di Bethlehem. Sedangkan dalam iman orang Islam, Nabi Isa itu tidak mati. Apalagi disalib tidak. Tapi Nabi Isa kemana? Diangkat ke langit. Berdasarkan apa? Ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan disalib, tapi orang yang dibunuh dan disalib waktu itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Dia diangkat ruh dan jasadnya ke langit. Yang ketika Nabi Isa masih ada di dunia,
tidak pernah mendengar kata-kata Kristen itu. Jadi berdasarkan ayat ini, Kristen itu muncul dari siapa? Paulus. Pertanyaan saya, siapakah Paulus itu? Paulus, Bapak Ibu, yang dalam Alkitab dinamakan Saulus. Saulus sesungguhnya bukan murid Yesus, bukan sahabat, bukan pengikut, tapi Paulus ini musuhnya Yesus. Dia hidup sezaman dengan Nabi Isa. Hidup sezaman. Sama-sama tinggal di Yerusalem. Umurnya cuma Yesus lebih tua 8 tahun daripada Paulus. Tapi selama hidupnya, antara Paulus dan Nabi Isa ini tidak pernah bertalaki, tidak pernah beraudiensi, tidak pernah jumpa. Kenapa? Karena Yesus sejak dia lahir sampai umur 33 tahun hingga diangkat ke langit, Nabi Isa itu tidak pernah menghirup udara bebas seperti kita. Dia tidak dipenjara, tapi tidak bebas. Dia selalu sembunyi di gua-gua. Kenapa? Karena Raja Pontius Pilatus waktu itu selalu mengejar-ngejar Yesus untuk dibunuh. Sejak dari awal proses kelahiran Nabi Isa saja, Nabi Isa sudah tidak aman. Waktu dia lahir dulu, rajanya bukan Pontius, tapi Raja Herodes. Raja Herodes bikin dekret. Setiap anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Sama seperti dekret Fir'aun dulu. Maka waktu Yesus lahir oleh ibunya Maria, diungsikan kemana? Ke Mesir dulu, selama 2 tahun. Setelah 2 tahun di Mesir, ada berita, Raja Herodes sudah mati, baru Isa kecil dibawa ke Yerusalem lagi. Tapi diasuh di mana? Dia sembunyi-sembunyi, karena mau dibunuh. Penerusnya Raja Pontius Pilatus juga ganasnya minta ampun. Nah sejak itu Pak Bu, tidak pernah. Maka baca dalam sejarah Kristen atau dalam Bible, enggak ada nama Paulus dalam murid-murid Yesus. Muridnya siapa? Ruben, Simon, Petrus, Bartolomeus. Nah yang terakhir ada namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah yang murtad. Murtad. Dan diperalat oleh Raja Pontius Pilatus untuk menangkap Yesus. Dia dikasih hadiah sekian banyak uang dan sekian ekor onta. Paulus bukan murid. Nah, untuk mengenali siapa itu Paulus dan bagaimana sejarahnya dia bisa mendirikan agama Kristen, lalu Kristen disandarkan kepada ajaran Yesus. Nah, kita baca. Yang bisa menjawab pertanyaan ini Injil sendiri. Kalau tanya, siapa itu Paulus? Yang menjawab bukan kita. Silakan yang menjawab itu Injil, yang dia karang sendiri. Kalau Bapak Ibu baca Injil, ya, siapa itu Paulus? Ada 3 pasal di dalam Kisah Para Rasul. 3 kali Paulus memberikan kesaksian bagaimana dia menjadi orang yang bertaubat, kemudian menjadi rasulnya Yesus. Itu dia memberikan cerita 3 kali, tapi 3-tiganya tidak sama. Coba lihat ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kita kenali Paulus. Tolong simak baik-baik ini. Begini kesaksiannya. Sementara itu, berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Sekarang sudah beriman belum dia? Belum kan? Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Coba lihat, ganasnya ini Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah
dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.